Hukum mengusap wajah setelah berdoa ini sebenarnya salah satu dari permasalahan fikih yang telah terjadi khilaf di dalamnya. Kenapa? Karena dua hadis yang datang. Yang pertama hadis Umar bin Khattab dalam riwayat Tirmidzi. Umar bin Khattab menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttuhuma hatta yamsah bihima wajhah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah ketika mengangkat kedua tangan di dalam doa, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusap kedua tangannya dengan wajahnya. Pada wajah hadis riwayat Tirmidzi. Dan datang hadis kedua dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Ya, yang menyatakan demikian juga. Ya, anjuran mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram menyatakan hadis ini dhaif, tapi karena datang dari beberapa jalan maka naik ke tingkat derajat hasan yang dapat dijadikan sumber hukum. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah pendapat yang disebutkan oleh ulama hadis sebelumnya. Sebelum beliau Syekhul Islam menyebutkan bahwa hadis ini dhaifun jiddan. Kelemahannya itu sangat parah sehingga dengan banyaknya jalan tidak bisa menjadi kuat. Tentang masalah mengusap wajah. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu, sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Dhaif, tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu' palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Berjabat tangan dalam bahasa Arab disebut al-musafahah. Dan telah datang beberapa hadis yang menerangkan keutamaan berjabat tangan secara umum. Ya, di antaranya hadis yang berbunyi ma'taqal muslimani fayusafahani fayughfaru lahumā hattā yafruqā. Tidaklah ada dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Dalam hadis yang lain dia katakan, gugur dosa-dosa mereka sebagaimana berguguran dedaunan dari pepohonan. Hadis ini kata para ulama menerangkan keutamaan berjabat tangan ketika bertemu. Adapun ya dijadikan sebuah kebiasaan ataupun berjabat tangan secara umum berhukum salam-salaman setelah melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Bisa salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat, nah itu tidak boleh. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahumā. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pastilah waktu sahabat mencium, sudah haram, tak boleh.